Bukti yang berada di gudang rumah Soraya dan Zidan terbongkar. Ternyata yang membuat istrinya meninggal dunia itu Zidan sendiri, dan Soraya berusaha untuk menutupi kejahatan Zidan selama ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 18 Desember 2024. Jujur, alur cerita sinetron Saleha sekarang benar-benar sudah sangat amat membosankan sekali, dan banyak banget yang menunggu-nunggu tamatnya sinetron ini ya guys ya. Dan sinetron Saleha ini akan digantikan dengan sinetron terbaru yang diperankan oleh Natasha Wilona dan Ronaldo Storkhorst gitu namanya ya, lupa Mimin. Dan itu akan menggantikan posisi sinetron Saleha ini. Nah, kita nggak tahu juga nih apakah sinetron yang terbaru ini akan lebih seru lagi atau mungkin akan membosankan Saleha. Karena jujur sekarang tuh Saleha benar-benar udah kayak yang dipaksakan banget alur ceritanya, kemudian banyak banget yang udah bosen juga dengan alur cerita yang gitu-gitu aja. Padahal selama ini yang diharapkan itu adalah progres dari alur ceritanya yang ya mungkin problemnya dibedakan kali atau gimana gitu ya. Tapi nyatanya problemnya emang beda, tapi skemanya tuh sama gitu loh. Yang dibedakan hanya orang-orang yang jahatnya doang. Kalau nanti si Dita dibikin membela orang jahat lagi, nah ini sih yang paling bikin orang-orang pastinya bakalan protes, kemudian yang mungkin ya tidak akan mau nonton lagi sinetron Saleha. Mimin yakin banget, karena kalau alur ceritanya masih saja berkutat kepada kejahatan orang lain yang selalu merugikan Saleha dan Nando, pastinya semua orang tuh bakalan udah ya kayaknya bakalan alur ceritanya bakalan kayak gitu terus deh. Dan buat apa kita lanjutin lagi alur ceritanya kalau tidak semenarik waktu itu, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Nah, by the way, sedikit ya, Mimin ulas tentang episode sebelumnya. Jadi, si Dita ini kan emang kerja di villa miliknya Ibu Soraya dan Zidan, dimana Ibu Soraya dan Zidan juga tinggal dekat sana kan. Nah, ternyata si Dita secara tidak sengaja menemukan barang-barang milik istrinya Zidan nih yang memang sengaja dibuang di gudang. Semestinya Dita memikirkan kalau memang istri dari Zidan ini sangat amat punya kenangan yang indah bagi Zidan, ya harusnya Zidan nyimpen dong semua barang-barang tersebut dengan cara yang baik. Ya setidaknya kalau memang cinta banget sama istrinya ya nggak di gudang lah ya dibuangnya, pastinya disimpan di kamar atau di lemari atau memang di sebuah berkas yang memang berkas-berkas penting semua, atau memang barang-barangnya ditaruh di sebuah kotak atau tempat atau brankas mungkin yang memang tidak bisa orang lain untuk memegangnya atau orang lain untuk ya mengambilnya atau bagaimanapun lah itu ya. Karena bagi Dita kalau memang kematian dari istri Zidan ini adalah hal yang sangat amat menyakitkan bagi Zidan, ya udah nyimpan barangnya tuh ya jangan di gudang juga dong. Dan di sini ya Dita merasa sangat ada menaruh kecurigaan terhadap Soraya dan Zidan ini. Sepertinya kematian dari istrinya Zidan ini bukanlah kematian yang mengagetkan bagi mereka, tapi mungkin saja ini adalah kematian yang memang mereka harapkan selama ini. Makanya waktu itu si Soraya setelah meninggalnya Saleha ini atau menghilangnya Saleha istrinya Zidan ini, Zidan dan Zawa malah dibawa ke luar negeri kan waktu itu selama 2 tahun lamanya. Dan itulah yang membuat si Dita tuh merasa curiga dan menceritakan kecurigaannya kepada Saleha, Nando, dan yang lainnya.
Nah, jujur sekarang agak senang juga sih ya melihat Dita yang benar-benar sudah berpihak kepada Saleha dan Nando, karena memang ya setidaknya si Dita ini kan biasanya emang licik ya guys ya. Dia memikirkan sesuatu hal itu ya ke depan banget gitu. Jadi kalau dia membantu untuk memata-matai Soraya dan Zidan, kayaknya emang ada pengaruhnya deh, ada enaknya juga gitu ya, ada keuntungannya juga bagi Saleha dan Nando. Sehingga mereka jadi memang lebih berpikir kritis lagi nih, sebenarnya ada apa yang terjadi dengan Soraya Zidan atas kematian dari Saleha, istri dari Zidan ini. Kemudian ada orang juga kan yang mengirimkan foto-foto Ibu Soraya dan orang suruhannya Ibu Soraya di sebuah danau. Nah, ini nih ngapain nih Ibu Soraya dan anak buahnya tuh di sana? Dan kenapa fotonya malah dikirimkan kepada Saleha? Jadi kan si Salehanya juga kebingungan ya guys ya, dengan teka-teki sebanyak ini yang memang dia nggak tahu apa-apa, terus disuruh untuk mencari tahu tuh ya pastinya bakalan bingung banget. Dan dia ya juga kepikiran gimana caranya dong untuk mengungkap semuanya kalau ya buktinya itu aja nggak jelas, dan bahkan orang misterius ini memberikan bukti itu ya setengah-setengah. Kalau memang dia mengetahui tentang masa lalu dari Saleha istrinya si Zidan ini, ya udah di iniin aja semuanya, dibongkar aja semuanya gitu maksudnya. Jangan dikasih setengah-setengah yang membuat Saleha dan Nando tuh jadi kebingungan harus ngapain nih mereka setelah ini dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari orang-orang misterius ini. Dan apalagi nih si Salehanya kayak yang mau dicelakain juga kan sama orang misterius ini. Jadi kayak yang ada apa sih sebenarnya, dan siapa sebenarnya dalang di balik ini semua? Kenapa tiba-tiba Saleha berusaha untuk dicelakai juga, kemudian buat apa ini semua tuh dibikin gitu. Jadinya kita tuh juga di rumah ya kebingungan juga ya guys ya, kenapa sih sebenarnya dengan Saleha ini, dan ada apa sih sebenarnya dengan keluarganya Zidan dan si Soraya ini, apa yang mereka tutupi. Ditambah lagi dengan Dani yang udah bantuin Nando juga kan, dia udah mencurigai Soraya dan keluarganya itu sepertinya memang banyak menutupi rahasia yang memang hanya mereka doang yang tahu, dan mereka nggak mau orang-orang lain pun tahu. Dan memang terbukti juga kan si Zidan ini jadi ketar-ketir di saat ada orang misterius yang pergi ke rumah dia, yang melihat dan memperhatikan rumah dia, tapi dia tidak berhasil juga untuk menemukan orang tersebut. Jadinya ya sekarang dia tuh jadi kayak yang panik sendiri dan khawatir sendiri. Tapi yang dikhawatirkan oleh si Zidan ini sebenarnya apa? Dan kenapa Ibu Soraya pun juga menutup-nutupi semuanya. Jadinya aduh, kenapa sih alur ceritanya kayak gini banget ya guys ya. Ditambah lagi pada akhirnya yang kasihan tuh kan si Saleha dan Nandonya juga. Apalagi dengan Saleha yang hampir celaka seperti episode sebelumnya tuh ya bikin kita tuh kesel ya. Padahal itu tuh di pasar ya guys ya, yang semestinya di pasar itu banyak sekali orang. Tapi kenapa waktu Saleha meminta bantuan yang ngedengerin cuma si Nando doang? Aneh banget ya emang pasarnya ya guys ya. Emang pasarnya emang kayak gitu kali ya, sepi banget kayaknya sama pengunjung. Aneh banget sih jujur. Dan kemudian tiba-tiba mereka romantisan kayak gitu, seakan gak ada permasalahan yang mereka hadapi. Emang sih Mimin tahu kalau mereka tuh kayak gitu biar menenangkan hati mereka, menenangkan pikiran mereka, kalau nanti ya jika ada permasalahan lagi mereka bisa menjalaninya dan ya menghadangnya tuh ya dengan cara otak yang tenang gitu. Tapi aduh, kenapa sih di saat mereka bahagia itu tuh selalu ada orang yang gak suka dengan kebahagiaan mereka, dan kayak yang aduh, kenapa sih sampai akhir sinetron Saleha benar-benar gak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Saleha dan Nando. Kebahagiaannya itu ya kebahagiaan sesaat saja, karena setelah mereka bahagia pasti akan ada selalu penderitaan yang harus mereka hadapi. Jujur benar-benar gak adil kan
emang sih guys, emang si Mimin udah kesel banget sih jujur dengan alur cerita sinetron Saleha ini. Apalagi dengan kebahagiaan Saleha dan Nando di pinggir danau, kemudian tiba-tiba secara tidak sengaja dilihat juga oleh si Zidan, kemudian Zidannya marah-marah, Zidannya merasa kesal, cemburu, dan berpikir kalau si Saleha ini segampang itu untuk melupakan dia. Apa sih maksudnya tuh? Apa sebenarnya keluarga si Zidan ini keseluruhannya sakit jiwa atau gimana? Aduh, bingung banget sih jujur ya. Jadi si Zidan ini sebenarnya baik atau enggaknya sama Saleha itu kita nggak tahu. Apa si Soraya ini sebenarnya kejahatannya itu buat nutupin apa tuh kita tuh sampai sekarang pun juga nggak tahu. Dan penyajian alur ceritanya itu yang membuat kita tuh bukannya penasaran tapi malah membingungkan. Kalau emang alur ceritanya dibuat bikin penasaran, ya setidaknya kita berpikir oh bagus nih alur ceritanya kalau seperti ini. Tapi pada nyatanya nggak ada tuh yang membuat kita tuh jadi bertanya-tanya. Maksudnya bukan bertanya-tanya dalam artian penasaran ya guys ya. Kita tuh nggak ada penasaran-penasarannya dengan alur cerita sinetron selanjutnya. Karena memang sebenarnya tuh udah ketebak, tapi ibu penulisnya merasa kalau alur ceritanya tuh harus dibuat seplot twist mungkin. Tapi kitanya nggak menikmati gitu. Di saat kita nonton sinetron Saleha itu ya kita nggak menikmati plot twist macam apa yang ingin dipersembahkan oleh ibu penulis untuk kita semua. Apalagi sebentar lagi ya Mimin yakin banget sinetron Saleha ini bakalan ditamatkan. Karena memang udahlah alur ceritanya udah kemana-mana. Banyak pecinta dari sinetron Saleha ini udah protes juga dengan alur ceritanya. Dan yang gak sedikit juga yang bertanya-tanya kapan nih sinetronnya bakalan secepatnya ditamatkan karena udah gak sabar dengan sinetron terbaru. Gimana nih menurut kalian? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.